Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di malam hari ini dengan udara yang sangat sejuk, sehingga membuat tidak sedikit orang terkapar dan tertidur. Saking nikmatnya majelis ini dan nikmatnya malam hari ini, mudah-mudahan capek lelah jenengan, lelah kita semua oleh Allah Ta'ala diganjari ridhonya Allah Ta'ala, diberi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dinginnya malam hari ini memadamkan api-api dosa yang ada dalam diri kita, memadamkan api-api neraka yang terbentuk dari dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa pasangan hidup, anak keturunan dan sahabat kita, serta dosa seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini saya hanya ingin membahas satu ayat. Mudah-mudahan satu ayat yang kita bahas bersama ini membawa berkah. Karena kalau Al-Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, diam dan dengarkan, kalian pasti akan mendapatkan rahmat. Maka kalau Al-Quran dikaji dan kita ikut mengajinya, kita ikut mendengarkannya, maka rahmat itu pasti mendatangi kita semua. Dan kalau seseorang udah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak peduli berapa amal yang dia lakukan, maka surga akan terbuka untuknya. Karena semua orang masuk surga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mewahyukan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sering kali kita dengar dan mungkin udah jutaan kali disampaikan dan masuk ke telinga kita, ke alam fikir kita. Tetapi sudahkah ayat ini betul-betul kita yakini, betul-betul kita percayai? Pengumuman dari pencipta jagat raya, pengumuman dari yang punya bumi dan yang punya langit, pengumuman dari yang menciptakan Anda dan menciptakan saya, pengumuman dari yang maha kaya, pengumuman dari yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dengan tegas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu menjadikan untuknya makhraja, maka Allah akan selalu membukakan untuknya makhraja, maka Allah akan selalu memberikannya makhraja. Apa itu makhraja? Kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah dan kita tidak tahu apa solusinya, kita tidak tahu apa jalan keluarnya, maka jalan keluar untuk orang-orang yang bertakwa selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Karena itu tidak ada dalam kamus orang yang bertakwa, saya menghadapi jalan buntu, saya tidak punya jalan, saya sudah kebingungan, saya sudah kehabisan upaya. Ini bukan ucapan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sejak melangkahkan kaki maka sudah yakin
bahwasanya yang menguasai jagat raya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa sejak melangkahkan kaki sudah pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin urusannya tidak akan kelar, usahanya tidak akan tercapai kecuali kalau diizinkan Allah, kecuali kalau diloloskan oleh Allah, kecuali kalau diberi pertolongan dan petunjuk oleh Allah, kecuali kalau oleh Allah Ta'ala diiyakan. Kalau tidak diiyakan oleh Allah, tidak didukung oleh Allah, tidak diloloskan oleh Allah, sehebat apapun orangnya, sekuat apapun pasukannya, sepandai apapun manusianya, maka tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Karena kalau Allah sudah bilang tidak, maka seluruh jagat raya pun menjadi tidak. Walaupun kita teriak iya dan iya dan iya bersama miliaran orang, maka Allah katakan tidak, hasilnya tetap tidak. Karena itu orang yang bertakwa, langkah awalnya seperti itu, hatinya seperti itu, tidak pernah bersandar pada kekuatannya, gak pernah bersandar pada ilmunya, gak pernah bersandar pada hartanya, gak pernah bersandar pada tabungannya, gak pernah bersandar pada perusahaannya, gak pernah bersandar pada kolega dan temannya. Sandarannya hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sandarannya hanyalah Allah. Yang menjadi tempat rujukannya hanyalah Allah. Yang kembali tempat kembalinya hanyalah Allah. Yang selalu diharapkan olehnya hanyalah Allah. Dia enggak mengharap apapun dari siapapun, dia mengharapkan dari Allah segala-galanya. Semuanya ia harapkan dari Allah. Karena itu enggak ada judulnya orang bertakwa stres, enggak ada judulnya orang bertakwa bingung, enggak ada judulnya orang bertakwa kehilangan jalan, enggak ada judulnya orang bertakwa putus asa. Kenapa? Karena setiap langkahnya penuh dengan asa, setiap langkahnya penuh dengan harapan. Sebab Allah ada di mana-mana, Allah serba bisa, Allah maha kuasa. Karena itu tak ada khawatir dalam hatinya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena yakin Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Karena Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Karena itu ikhwani rahimakumullah, pertanyaannya, benarkah kita sudah bertakwa? Kalau kita merasa mendapatkan jalan buntu, kita merasa mengalami kesulitan kok gak kunjung henti, kita merasa bingung menghadapi kehidupan, maka itu tanda-tanda kalau kita belum betul-betul bertakwa. Mungkin kita hafal arti takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi sudahkah itu kita jalankan dalam kehidupan? Alhamdulillah. Ambil nafas dulu. Jelas sampai di sini? Ya mukodimah ya. Ya mukodimahnya begitu, biar yang ngantuk pada bangun, yang tidur pada melek, yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi sadar. Biar mantep hati kita, biar mantep hati kita. Jadi takwa ini solusi. Solusi itu bukan pinter, solusi itu bukan pandai, manajemen bukan solusi. Orang yang manajemennya sehebat apapun, manajernya sepandai apapun, gak memberikan solusi. Solusi itu apa? Takwa kepada Allah Ta'ala. Takutnya cuma sama Allah, berharapnya cuma sama Allah, hidupnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Apa itu takwa? Bekti sama orang tua. Apa itu takwa? Sambung silaturrahim. Apa itu takwa? Hormati orang yang lebih tua. Apa itu takwa? Sayangi yang muda. Apa itu takwa? Tunaikan kewajiban zakat. Apa itu takwa? Jaga penglihatan, mulut dan pendengaran dari yang diharamkan. Apa itu takwa? Melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh kesungguhan. Apa itu takwa? Kewajiban haji engkau tunaikan. Apa itu takwa? Baca Al-Quran setiap hari. Apa itu takwa? Banyak-banyak zikir, ucap la ilaha illallah, ucap subhanallah, ucap alhamdulillah, banyak-banyak istighfar. Itulah takwa. Apa itu takwa? Nyah-nyoh, sedekah sana, sedekah sini. Itulah takwa. Apa itu takwa? Murah senyum kepada sesama.
Apa itu takwa? Gak ada iri hati dan sakit serta benci di dalam diri. Apa itu takwa? Hatinya penuh cinta kepada seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ke masjid, hidupnya baca Al-Quran, hatinya penuh benci, hatinya penuh iri, hatinya penuh dengki, maka dia belum benar-benar bertakwa. Orang yang bertakwa tujuannya jelas Allah Ta'ala, harapannya jelas Allah Ta'ala, hidupnya jelas Allah Ta'ala. Yang gak mikir yang namanya dolar naik, dolar turun, gak mikir. Dia gak mikir siapa presidennya, siapa gubernurnya. Yang dia pikir aku masuk surga atau masuk neraka. Yang dia pikir aku selamat atau aku celaka. Maka kalau setiap negara orangnya seperti ini, yang dipikirkan seperti ini, maka solusi untuk negara itu pasti terjadi. Allah pasti akan berikan pemimpin yang baik. Allah pasti akan berikan ekonomi yang baik. Karena kalau ahlul qura amanu wattaqau, kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, berkah dari langit dan dari bumi diturunkan dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh berpikir negara, rumah kita, negara yang kecil, rumah kita ini, rumah tangga, rumah kita ini kalau pengen betul-betul pemimpinnya berkah, yaitu yang namanya suami. Kalau betul-betul pemimpinnya berkah bagi anak-anak, yaitu namanya orang tua. Kalau pengen rezekinya itu berkah dari segala arah, datang gak pakai susah payah dan manfaat dan barokah, kuncinya satu, rumahnya sistemnya berkah atau tidak, sistemnya takwa atau tidak. Mampukah orang tua ngomong sama anaknya, maghrib sampai isya gak boleh tonton TV, matikan televisi, sholat, baca Al-Quran, wirid, zikir, ngaji, ratib, kamu sholat, gak ada televisi, maghrib sampai isya. Kalau presidennya di rumah alias suami seperti itu, ngomong sama istrinya, maghrib sampai isya tinggalkan handphonemu, gak ada WhatsApp, gak ada SMS, gak ada nonton status, gak ada Facebook, gak ada lain-lain, sita handphonenya, nih handphonemu, bawa sini, letakkan lemari, buka Al-Quran, ngaji, zikir. Kalau presidennya seperti itu, berkah tuh rahmah, rumah itu akan berkah, gak ada masalah. Masalah datang satu paket dengan solusi. Karena Allah kalau kirim masalah untuk orang yang bertakwa, yaj'allahu makhraja, yaj'allahu makhraja. Allah kirim masalah biar dia hidup seperti manusia yang lain. Setiap manusia kena masalah, yang bertakwa kena masalah. Bedanya satu, yang gak bertakwa pusing, yang bertakwa tenang. Yang bertakwa santai, yang bertakwa nyaman. Kenapa? Yakin setiap masalah yang Allah kirimkan, Allah udah kirimkan dengan solusi bersamanya. Jadi ngapain aku pikirkan, ngapain aku bingung, tunggu saja tanggal mainnya, selesai semuanya dengan cantik dan indah. Seperti yang sering saya jelaskan, Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang super hebat, terjebak di hadapannya itu lautan yang ganas, di belakangnya pasukan elit dengan senjata lengkap. Nabi Musa nggak pernah mengatakan celaka aku, gimana ini, nggak pernah. Nabi Musa bingung, cukup mengucapkan kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak mungkin kita terkejar, tidak mungkin kita celaka, tidak mungkin kita binasa. Enggak mungkin Fir'aun akan menang dan bala tentaranya. Kenapa? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku, pasti Allah akan kirimkan petunjuknya kepadaku. Hasilnya apa? Hasilnya cukup Allah berikan, pukulkan tongkatmu ke laut. Ternyata solusi langit luar biasa. Solusi langit gak kirim pasukan, solusi langit gak kirim angin ribut, solusi langit tidak kirim hujan batu, solusi langit kirimnya cuman tongkat Nabi Musa yang udah dipegang. Gak usah cari senjata yang lain, gak usah toleh kanan, gak usah toleh kiri, gak usah mikir A sampai Z, cukup pukulkan tongkatmu ke laut. Pluk, tongkat dipukulkan ke laut, lautnya terbelah, umat selamat, Musa selamat, Fir'aun dan bala tentaranya ikut-ikut, akhirnya ditenggelamkan persis di tengah lautan, tenggelam setenggelam-tenggelamnya bersama pasukan bala tentara dan kendaraannya. Solusi itu hanya datang dari ilahi Rabbi, bukan dari yang lain. Oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, yakinlah dalam hidup ini tidak ada yang susah.
Dalam hidup ini tidak ada yang ruwet. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita bersandar pada Allah. Kalau kita minta tolongnya sama Allah. Kalau kita selalu fokusnya kepada Allah. Kalau yang kita harapkan hanyalah Allah. Gak mikir yang lain. Yang namanya duit, yang namanya apapun. Kalau udah Allah di dada, Allah dalam perilaku dan ucapan dan kata, maka hidupnya akan dibimbing oleh ilahi. Yaj'allahu makhraja. Selalu ada jalan keluar. Boleh saya nanya? Boleh? Pernah enggak dengar orang ngomong seperti ini? Saya udah ikut rotib maulid di RJ bertahun-tahun, tapi ya ekonomi begitu saja. Atau mungkin nggak pernah orang ngomong gitu, tapi kita sendiri yang ngomong. Orang datang nih, Habib, saya udah ikut maulid bertahun-tahun, tapi kenapa saya nggak dapat solusi? Jawabannya sederhana. Kamu niat datang itu niatnya mau baca maulid atau niatnya cari solusi? Kalau kamu mau dapat solusi, datang niat baca maulid, itu takwa. Benar-benar baca maulid, duduk baca maulid, ikuti zikirnya, jangan datang maulid tidur. Selesai maulid tidur tawak, selesai maulid tidur. Jangan datang maulid ngerokok. Selesai maulid mau ngerokok terserah, hadir maulid ngerokok. Mana takwamu? Ini bukan maulid. Kalau maulid gak ngerokok, maulid gak tidur, maulid duduk fokus, ikuti yang mimpin. Baca itu maulid, tunjukkan pada Nabi semangat yang tinggi, sholawat sepenuh hati. Itu namanya maulid. Kalau kamu maulid seperti itu, takwa ini jalan, belum sampai kamu tinggalkan majelis ini, ya ja'allahu makhraja. Gak butuh ribuan maulid, satu kali kamu hadir dengan hudur, langsung Allah akan kirimkan solusi. Gak ada keraguan, pasti. Tidak ada kata-kata mungkin, siapa tahu. Yuk kita coba-coba hadir maulid, siapa tahu dapat solusi. Niatnya salah ini. Yuk kita hadir maulid, siapa tahu nanti dapat solusi. Niatnya salah. Jadi jangan begitu. Niat yang betul, saya mau hadir maulid. Saya yakin kalau saya hadir maulid, masalah apapun pasti ada solusi. Bukan coba-coba lagi. Udah jadi keyakinan yang mendarah daging. Sholat, saya udah sholat ini dari kecil, tapi masalah terus. Pertanyaannya, emang udah sholat? Emang udah sholat? Sholat bener? Udah. Wudhu kamu saja belum tentu bener. Kalau ada ustadz ngajarin wudhu di majelis, kamu mengatakan, apa ini? Pengajian kok bab wudhu terus? Kok bab wudhu terus? Seakan-akan udah paling paham, udah paling pinter. Kalau wudhu diajarin jangan telanjang. Ada pada Allah Ta'ala wudhunya telanjang. Kalau wudhu diajarin jangan bicara dengan yang sekitar kanan atau kiri, fokus pada wudhumu. Wudhu sibuk ngobrol. Kalau wudhu disuruh perhatikan sampai setinggi mata kaki lebih atau tidak, perhatikan tumitmu kena atau tidak, perhatikan sikumu lebih atau tidak, perhatikan itu rambutmu kena atau tidak, perhatikan rukun-rukun wajah ini seluruh wajah terbasuh atau tidak. Yang ada keran dibuka asal piuk piuk piuk, biur, gak perhatian, wudhunya saja gak benar, bagaimana sholatnya bisa benar? Anehnya, kalau mengambil uang di ATM, mengambil uang di bank, persyaratan apapun diperhatikan, tidak keluar uangnya, bingung, padahal salah masukkan yang namanya PIN untuk ambil uang, dipikir betul-betul, jangan sampai PIN salah. Mau ambil uang di bank, harus diisi buku, dihitung uangnya sendiri, harus diisi buku, nurut, belajar, gimana caranya ngisi, benar apa enggak ini isian saya, tapi untuk mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, mendapatkan solusi dari Allah Ta'ala, kita kurang perhatian. Betul atau betul? Jadi pertanyaannya udah sholat belum? Sholat yang dimaksud ya. Sholat rukun, sholat jelas. Hal-hal yang membatalkan sholat, bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang besar membatalkan sholat. Tapi kita sendiri kalau sholat
seringkali geraknya bukan 3 kali, puluhan kali berturut-turut dan merasa nyantai, nyaman saja. Dehem membatalkan sholat. Seringkali kita sholat berdehem-dehem. Bahkan kalau ada orang yang batuk atau orang yang tenggorokannya itu lagi ada lendir, orang tersebut menahan agar tidak dehem, kita yang di sampingnya yang dehem-dehem ingatkan dia suruh dehem. Masya Allah, batal nih sholatnya. Kalau orang itu bersin nggak batal sholatnya, batuk sakit nggak bisa ditahan nggak batal sholatnya. Tapi kalau dehem itu membatalkan sholat. Ikhwani rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan sholat gak dipelajari, membatalkan wudhu gak dipelajari, kemudian mengatakan saya udah sholat tapi kenapa gak ada solusi? Jawabannya, sudahkah anda sholat? Benarkah sholatmu? Sesuaikah yang diajarkan oleh Nabi dan para walimu? Sudahkah sholatmu seperti yang dituntunkan oleh para ulama 4 madhab? Sudahkah sholatmu sesuai dengan ajaran orang-orang soleh di zamanmu? Pertanyaan itu harus kita jawab. Kalau belum, ya udah, berarti tahu nih kenapa ada masalah selama ini. Simple, iya ya, bener. Saya kok ditanya yang membatalkan sholat juga nggak tahu. Nah kalau yang membatalkan sholat nggak tahu, lah sholat saya batal atau nggak batal juga nggak tahu berarti saya. Betul ya? Hal-hal yang menyebabkan pin diblokir, salah masukkan pin 3 kali berturut-turut. Makanya memasukkan pin hati-hati karena tahu kalau salah 3 kali berturut-turut diblokir. Betul. Tapi hal-hal yang batalkan sholat gak dihafalkan, rukunnya sholat gak dihafalkan. Kalau ada ustadz ngajarin apalkan rukunnya sholat, dikatakan ustadznya ini kuno, ustadznya gak modern, ustadznya ketinggalan zaman, gak laku, gak diikutin. Jadi ustadz sekarang yang diikutin, ustadz yang laku, ustadz yang bisa membuat orang tertawa, ustadz yang bisa menghibur hati, ustadz yang tidak memberikan ilmu tapi memberikan hiburan sesaat yang setelah majlis hilang. Apakah seperti itu yang kita harapkan? La ikhwani, kita butuh ulama yang mengajarkan ilmu, butuh ulama yang menghibur hati, butuh ulama yang menenteramkan jiwa. Kita butuh semua itu. Karena itu kita harus belajar lagi nih sholat. Kenapa kita dapat masalah tapi masalahnya nggak selesai-selesai? Apa sebabnya? Kenapa solusi langit kok gak turun-turun? Apa sebabnya? Ada apa ini? What's wrong? Kenapa solusi langit gak turun? Jawabannya bukan di luar sana. Ada fika wadawa minka. Obat penyakit itu dalam dirimu dan obatnya dari dirimu sendiri. Kalau kita obati diri kita ini dengan takwa pada Allah Ta'ala, dandani sholat, perbaiki itu yang namanya wudhu, perbaiki bekti sama orang tua, perbaiki wahai para istri taatmu pada suami, wahai para suami perbaiki bagaimana engkau menjalankan kewajiban pada para istri, wahai orang tua perbaiki bagaimana engkau menjalankan kewajiban pada anak-anakmu. Selesai itu masalah, gak usah dipikir, keluar sendiri. Kenapa? Allah udah bilang ya ja'allahu makhraja. Sekarang saya mau nanya, itu tadi pikiran pokok, belum ceramah. Belum ya? Belum. Baru pikiran pokok. Tolong dijawab dengan jujur. Tolong ya, dijawab dengan jujur. Kalau Allah yang ngasih, ada enggak yang bisa nolak? Enggak ada. Kalau Allah yang ngasih, ada enggak yang bisa menghalangi? Enggak ada. Enggak ada kan? Jadi kalau selama ini kita terhalang, berarti yang nahan siapa? Kok sampai tertahan loh? Kok gak bisa maju, gak bisa mundur, gak ke kanan, gak ke kiri, di tempat aja muyer muter. Kenapa ini? Berarti ada yang nahan. Berarti ada yang nahan. Siapa yang bisa nahan? Hanya satu kata, satu nama, Allah. Yang bisa nahan cuman Allah. Sama Allah disuruh apa? Kalau kamu pengen lepas dari masalahmu, lepas dari ruwetmu, lepas dari gak enaknya hidupmu, pengen semua itu, hanya Allah yang bisa yaj'allahu makhraja. Ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa, ke bawah gak bisa, ke atas gak bisa. Yang bisa membukakan jalan siapa ini? Hanya Allah. Yaj'allahu makhraja. Yang bisa membukakan jalan siapa? Hanya Allah. Kalau udah Allah yang bukakan,
Walaupun ada rintangan ribuan di hadapan, nyantai saja. Allah yang bukakan. Tahu yang namanya patwal polisi? Tahu? Oke, orang masuk macet. Macet, super macet. Kapolda telepon nih. Yai, iya. Gimana Yai, macet? Iya macet. Don't worry Yai. Saya akan kirimkan patwal. Kiai udah ditunggu orang. Saya kirimkan patwal. Kiainya bilang macet, macet Pak. Jok khawatir Yai. Patwal saya terlatih. Nyantai saja. Yai nggak usah ngapa-ngapain. Supirnya nanti suruh ngikutin mobil sopir saya. Mobilnya polisi di depan. Udah jalan aja ikuti. Beres-beres. Siap. Masya Allah. Gak lama datang mobil. Nyung nyung nyung. Nyung nyung di depan. Pak Yai ngikutin. Nyung 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 nyung. Nyantai. Macet di kanan, macet di kiri, macet di depan, macet di belakang. Ikut yang namanya patwal. Nyung 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 nyung. Selesai. Sampai di depan. Masya Allah kok cepet ya. Kok cepet. Yang lainnya macet, yang ini cepet. Kenapa? Di patwal. Di patwal. Saya mau nanya, mau enggak hidupnya di patwal sama Allah? Mau enggak? Yang lain macet, yang lain meruwet, jenengan jalan di tengah-tengah kemacetan, keruwetan nyantai. Yang lain, lu kok enak deh, lu kok iso ya, nyantai dia. Lu kamu kok bisa jalan kenapa? Patwal. Lu saya mau ikut. Patwalnya marah, nggak bisa. Ini khusus untuk Pak Yai. Syarat dan ketentuan berlaku. Pak Yai kenal sama Pak Kapolda. Nah kalau pengen hidupmu ditotwal sama Allah, kamu harus kenal sama Allah. Dan kamu dikenal sama Allah. Kalau udah kamu kenalan sama Allah, Allah kenal kamu, kamu kenal Allah, selesai masalah. Hidupmu dipatwal. Ya ja'allahu makhraja. Allah selalu memberikan jalan keluar. Allah yang memberi jalan keluar. Macet, Allah kasih jalan keluar. Macet, Allah kasih jalan keluar. Jadi ada enggak macetnya? Enggak ada. Ada enggak masalahnya? Enggak ada. Jadi kalau sekarang hidup kita banyak macet, banyak ruwet, macam-macam, cek birrul walidainnya gimana? Dah enggak usah kakek teori. Menurut begini pemasaran bagusnya buka warung di sini, kemudian kita harus turunkan untuk omset kita gencarkan itu yang namanya iklan, kita cari begini bla 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 bla, tahun depan utang tambah banyak. Pusing lagi dia, pusing lagi, nggak paham ini. Allah tutup jalanmu, kamu disuruh merenung. Kenapa ditutup ini, kanan kiri ditutup? Oh satu, saya ini subuh telat terus ini. Iya itu betul, salat subuh telat terus nih. Masalah, oh iya ibu nih. Setahun saya sambangi ibu cuman sekali atau 2 kali, Masya Allah ini. Pasar tiap hari saya sambangi, ibu saya setahun 2 kali, Masya Allah. Anak soleh ini. Solehnya luar biasa. Karyawan kantor tiap hari ditemuin di kantornya. Ibunya rumah jarak 10 kilo. Setahun sekali baru disamperin. Ini anak yang solehnya luar biasa. Oh ibu saya nih ibu. Bapaknya Masya Allah. Bapaknya udah meninggal gak pernah diziarahin. Bapaknya gak pernah dijenguk. Makamnya gak pernah ditengok. Gak pernah didoakan. Birrul walidain gak pernah putus ikhwani. Bukan cuma semasa hidup. Ba'dal maut terutama. Setelah meninggal dunia terutama. Harus bekti sama orang tua. Oh ternyata bapak saya punya Pak Li, saya punya Pak D, punya Pak Li. Saya nggak pernah marani itu kakaknya bapak saya, nggak pernah marani adiknya bapak saya. Oh anak bekti bener ini. Ada Pak D-nya, ada Pak Li-nya, nggak pernah disambangi, nggak pernah dicium tangannya, nggak pernah disamperin rumahnya. Bekti bener sama bapaknya, senang bener dia menyenangkan bapaknya dengan cara yang seperti itu. Masya Allah, anak soleh ya. Soleh kalau begitu. Soleh dari mana? Namanya Soleh. Namanya Soleh. Dekat sini ada tuh Pak Soleh ya. Orang RJ. Hadir enggak? Hadir enggak? Iya. Saya pernah naik Pacironya itu. Truknya belum. Kalau Pacironya sudah. Kalau truknya belum. Pernah makan sate di rumahnya juga. Iya. Mampir. Namanya Soleh. Jadi kalau anak soleh, ya dia sambung tuh silaturahim dengan Pak Li, Pak D, main ke rumah Pak Li, main ke rumah Pak D, main ke rumah Bule, main ke rumah Bude. Ini takwa, solusinya tuh begitu. Makanya orang dulu hidupnya gak ruwet. Kenapa? Ini loh aneh ya. Orang dulu tuh hidupnya nyantai.
duduk jam 3 sore minum kopi, yang ngerokok, yang nggak ngerokok, minum kopi, makan telo, pohon, ketawa, asyik. Betul, betul. Gak mumet. Yang sekarang malam cekot. Kenapa? Karena orang dulu sebentar-sebentar main tempatnya Pak Leknya. Pak Lek, boleh sehat, kopi, masya Allah. Oh iya, seneng nih. Pak Lek, bule disamperin ponaannya nyemanak ya, seperti anak, kopi, bule, kopi. Masa apa bule? Masya Allah, seneng. Sekarang, setahun sekali belum tentu kita langkahkan kaki ke rumah bibi. Betul atau betul? Nah ya ini, berarti yang pintar orang dulu atau orang sekarang? Yang pintar orang dulu atau orang sekarang? Orang dulu nih hebatnya luar biasa. Tahu dia kunci hidup, takwa. Mohon maaf, orang dulu ngajari sama dulur kamu jangan hitungan, sama kakak sama adik jangan pernah hitungan bondo duit ojo. Jangan. Kenapa? Mangan orang mangan yang penting kumpul. Kamu jadi orang miskin gak apa-apa, tapi kumpul sama dulur. Setan, ya kakak, betul, ajari adikmu, bilang jangan minta terus tiap tahun. Wahai kakak, gak usah ngomong begitu, tugasmu menggantikan orang tua, bantu adikmu, gak usah ngurus dia kerja gak kerja, tugasmu lihat orang susah, bantu, apalagi itu saudaramu sendiri. Takwa, gak akan ribet, selesai. Kalau begitu akan selesai. Istri, takwanya istri paling gampang, senangkan suami, selesai. Istri itu cuma asal ngomong gini sama suami, mau minum apa, kopi atau teh, jauh sama suami, yang penting ada teteh. Masya Allah. Ya akhir ini takwa ini takwa. Seneng istrinya, suaminya seneng, rezeki turun. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan keluarkan jalan keluar. Sama anak, gendong anak idik-idik, uncalkan ke atas, tubruk lagi. Anak diajak sepak bola sama bapaknya, atau mungkin ya anak nonton Piala Dunia bareng sama orang tuanya, bapaknya bengong, gol, anaknya gol. Dalam rangka untuk apa? Bersenang-senang di sesuatu yang tidak haram, tapi bercanda dengan anak. Takwa loh itu. Tadi terakhir saya kesini skor 1-1. Jepang 1, musuhnya Jepang 1. Karena saya makan di warung pojok situ, kelaparan saya, jadi makan dulu di warung pojok, rames enak itu, masya Allah. Iya, ramesnya enak. Yang buka cuma itu. Habib kok enggak ke tempat transit kesuwen? Ya saya itu orangnya nggak mau ruwet, yang praktis, mandek ada di situ ya sudah, makan di situ. Teh panasnya enaknya luar biasa. Ya ja'allahu makhraja. Perut lapar, solusi persis depan parkir. Enak. Nah kadang kita nih ruwet. Masya Allah nih mbak-mbak nih yang jodohnya nggak datang-datang katanya. Habib, saya udah bertahun-tahun nggak dapet jodoh, please doanya Habib. Saya jawab, ngawur mbak, jodohmu akeh. Nggak ada Habib. Kamu aja yang jual mahal. Coba kamu turunkan hargamu sedikit, laris-laris. Betul tak betul? Tuh lihat tuh. Begitu. Yang laki-laki ya sama aja. Habib, saya udah cari jodoh ke sana ke sini. Kenapa saya kok ditolak terus? Lah kamu begitu. Lawang hargamu tuh 20, kamu mintanya 80, yang gak dapat. Sesuaikan tarif, paham enggak? Sesuaikan tarif, cepat dapatnya. Di depan mata datang pria melamar orang tua. Bapak, saya ingin anakmu. Anaknya nggak mau terus anaknya ngomong, bapaknya ngomong, kenapa ya jodoh anakku sulit? Nah, jodoh dikirimkan sama Allah terus ke rumahmu, kamu yang nolak kok. Dibilang jodohnya sulit, gak sulit jodohnya, cemepak, awakmu sing ruwet. Ya Beb, kan wajar tuh Beb cari yang ganteng, wajar. Tapi ya ukuran awakmu ayo apa ora?
Aja sok kemayu lho, ayu dhewe sak desa, padahal ya sakmono. Beb, saya wajar dapat yang cantik, ya wajar, tapi ukuran gantengmu sak piro. Sesuaikan dengan gantengmu wa ayumu. Aja gaya rumangsa wayu dhewe, ganteng dhewe. Tapi kan bisa toh Beb, Beauty and the Beast bisa, di filman juga ada kok. Wong welek entuk ayu, macan ketemu menungso, enak iki. Beauty and the Beast, si cantik ketemu dengan wajah buruk rupa ada. Tapi itu jarang terjadi. Yang wajar ayu entuk ganteng, welek entuk welek. Yang welek nyawang welek ketoke ayu, yang welek nyawang welek ketoke ganteng. Kenapa? Sepadan. Welek ketemu ayu, kaget dia. Loh, aku kok welek ya. Udah tuh, hukumnya Allah tuh indah. Makanya nggak usah ruwet-ruwet. Habib, saya susah cari duit, saya nggak dapat kerjaan. Bohong. Kamu bukan nggak dapat kerjaan, kamu terlampau tinggi selera kerjamu. Nggak mau disuruh yang jadi tukang parkir, moh, tambal ban, moh, dodolan pisang goreng, moh, jual koran, moh. Maunya apa? Duduk di kantor gaji 30 juta, sekolah lulus SMA mas. Iso bisa, tapi ya sadar diri. Mulai dulu toh, yakin saya mau dapat gaji 100 juta, saya akan mulai jual pisang goreng, gitu loh. Langsung kerja. Bukan nunggu dapat, masya Allah, terus sambat, hadir maulid, ada satu orang, Habib, saya hadir maulid tapi kok rezeki seret ya. Saya bilang, ya kamu salah alamat. Loh, kok salah alamat bagaimana Habib? Lah maulid itu tempat baca sholawat, bukan buat cari duit. Ya kamu salah, kamu mau cari duit ke pasar. Pasar tempatnya cari duit, buka toko online. Kalau kamu nggak mau ke pasar, itu tempat cari duit. Tapi kalau maulid bukan cari duit, maulid itu tempat baca sholawat. Kecuali kamu jualan di luar, Habib saya jualan di majelis maulid, betul. Tapi kalau kamu mau datang maulid cari duit, salah. Halo, orangnya hadir, krosok, kesindir, kekampleng. Nggak terima kesindir, plak. Nah iya tuh ya. Halo, hai guys. Instagram dulu. Nah Instagram kan bahasanya lain, hai guys. Kalau di situ kan beda lagi, ya kan ya? Iya. Yang jomblo-jomblo segera ambil jodohmu. Kebanyakan persyaratan, hidungnya harus mancung, angel. Wong Habib saja sekarang banyak yang lahir pesek kok. Betul kan ya? Betul. Syarifah lahir pesek itu banyak. Kamu kok gaya pengen hidung mancung, sebenarnya bapak ibunya pesek. Lalu bapaknya mancung, ibunya mancung, lahir pesek. Udah nggak usah kaken kriteria hidungnya mancung, alisnya model begini, ora usah. Lanang ketemu wedok selesai, rabio. Tahu itu ada kan irungnya wapik, motone wapik, ketok wedok KTP lanang. Ada enggak itu? Ada. Mau nikah dengan yang seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Mending ketoke irunge yo pengen pesek entuk mancung, pengen mancung entuk pesek, tapi lanang ketemu wedok. Halo. Anak saya 4 itu ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya besar. Enggak jadi masalah. Warna-warni, indah. Itulah keindahan anak-anak. Oh iya, anakku gitu loh. Habib kok banggakan anak-anaknya, daripada saya nunggu kalian bangga-banggakan anak saya, lebih baik saya bangga-banggakan sendiri. Jadi saya kan nggak riak. Habib ujub, saya nggak ujub, saya syukur sama Allah Ta'ala. Beda ujub dengan syukur. Daripada kamu puji-puji saya, dan saya nunggu-nunggu kamu puji-puji saya, lebih baik saya puji-puji diri saya sendiri. Karena itu aku tak butuh pujian. Aku cukup puas dengan pujianku untuk diriku sendiri. Gitu loh jadi orang, syukur, alhamdulillah. Kasih Allah kegantengan, alhamdulillah. Keluar, gagah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mesem, lain. Kok semangat betul nih apa? Mbuh ki rumangsa awake dhewe ganteng. Ditanya sama temennya, kamu kok merasa ganteng? Lah terus mbok kon piye? Rumangsa elek. Loh saya tuh mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Aku lanang yang ganteng, wedok ayu. Paham enggak maksud saya?
Jadi solusi dengan takwa itu di depan mata. Kadang kita sendiri yang udah disodori solusi macam-macam, tapi kitanya nolak. Saya punya sedikit cerita, tapi panjang dan lebar sampai subuh nanti ini. Alhamdulillah. Ya, sedikit cerita, tapi panjang dan lebar. Jadi sepupunya ayah saya, kontrak rumahnya habis, cari utangan buat bayar nggak dapat. Hari itu yang punya rumah sudah bawa calon pengontrak yang lain. Iya. Sedangkan anaknya sepupu ayah saya sudah di luar rumah. Ya, sudah di luar rumah, siap-siap pindah dari rumah. Karena yang punya rumah sudah datang, barang masih di dalam semua, duit nggak ada. Nah, sepupu ayah saya kebetulan main ke rumah temennya. Temennya ini orang yang pelitnya luar biasa, maksudnya pelit hitungan kalau mengeluarkan duit. Tapi hari itu ketemu sepupunya ayah saya. Sepupu ayah saya kemudian ngomong mau pinjam uang 10 juta. Tiba-tiba temennya ini ngomong, nih 10 juta ambil. Kamu tak kasih, tapi tugas menyelesaikan surat ini tolong dibuat. Surat izin ini. Katanya sepupu ayah saya, siap tak buatkan surat izin ini. Masya Allah, 10 juta diambil, langsung pulang ke rumah. Bayar kontrak. Orang yang punya rumah langsung ngomong sama calon pengontrak yang sudah di situ, "Kak, jadi dikontrakkan, ini orangnya udah bayar." Enak bener gitu ya, nyantai. 3 hari sepupu ayah saya ini duduk terpenung, menikmati dapat rezeki. Alhamdulillah, kontrak rumah beres. Nah, ditelepon sama temennya, "Gimana suratnya?" "Oh ya, tunggu sebentar." Singkat cerita, ternyata surat itu surat paling susah izinnya. Tahapannya banyaknya luar biasa. Kagetlah sepupu ayah saya, tapi udah terlanjur terima 10 juta. Akhirnya dia belajar menyelesaikan 10 juta surat izin tersebut. Singkat cerita, setelah ruwet demi ruwet dihadapi, dapat surat izin. Dia menghadap kepada temannya yang direktur tersebut. Temannya kemudian diserahkan surat izin tadi, ngomong, "Sudah sekian orang gagal mencarikan izin untuk saya ini, tapi kamu yang berhasil. Sekarang yang pantas jadi direktur kamu bukan saya. Saya tak jadi orang yang biayai kamu saja, kamu duduk di kursi direktur. Kamu jadi direktur." Subhanallah. Ternyata Allah mau ngasih dia jabatan direktur. Caranya apa? Dibuat susah bayar kontrak rumah. Dia keluar cari bayaran kontrak rumah, dapat pinjaman 10 juta, hasilnya diangkat jadi direktur. Halo. Nah, kita kadang kalau dikasih Allah solusi mikirnya masalah. Naik motor mau pengajian ban kempes, masalah. Jangan pernah menganggap ban kempes, bensin habis, kena sesuatu itu masalah. Kadang Allah tuh ngirimkan solusi lewat masalah. Saya pernah ketemu polisi. Saya nanya sama Pak polisi, "Pak, ya udah nikah?" "Sudah." "Istri Bapak?" "Alhamdulillah, Bib. Ada di rumah nih, udah anak sekian." Ceritanya gimana? Lucu, Bib, ceritanya. Lucunya gimana? Istri saya itu bertemu dengan saya, berjodoh dengan saya, jalarannya sebabnya saya tilang dia suatu hari. Gara-gara saya tilang akhirnya jadi istri saya. Masya Allah ini. Makanya mbak-mbak yang belum nikah minta ditilang Pak polisi. Siapa tahu itu jadi jodohnya itu. Jadi jodohnya. Ada lagi kok sama istrinya. "Kok bisa kamu nikah, ceritanya bagaimana?" "Gara-gara tabrakan, Bib." "Maksudnya?" "Iya, kami pernah tabrakan. Akhirnya diobatkan, dijenguk, akhirnya jadi istri." Masya Allah. Ternyata Allah lewat dapatkan jodoh lewat tabrakan. Makanya mas-mas yang ingin dapat jodoh, tabrak perempuan-perempuan di jalanan. Ngawur. Ini kalau belajar nggak tutup begitu, kesimpulannya langsung begitu kan. Naudzubillah min dzalik. Paham enggak maksud saya? Kadang Allah kirimkan solusi lewat masalah. Karena itu jangan anggap masalah itu masalah. Jadikan masalah itu adalah jalan untuk mendapatkan solusi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berjanji, ya ja'allahu makhraja. Allah pasti memberinya jalan keluar. Lanjut.
Nanti kalau siaran Instagramnya mati, saya selesai. Kalau udah mati berarti 1 jam. Kalau belum mati, belum satu jam. Otomatis itu Instagram. Kecuali kalau sinyalnya hilang, mati sendiri dia. Walaupun belum satu jam, kuota habis, belum 1 jam, mati sendiri. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Sinyalnya biar bagus. Hello drone. Keren loh nih tim IT-nya RJ nih ya, multimedianya pakai drone di atas sana. Wah, keren betul. Jadi jamaahnya kelihatan keren. Kegelapan malam. Dilihat dari angkasa indah. Betul ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini menarik ini. Ayatnya itu sama Allah tidak dipotong wa yarzuqhu. Kalau ayatnya dipotong di situ repot tuh. Yaj'al wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu. Kalau mandeknya di situ ayatnya repot. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dan Allah beri dia rezeki. Ini kalau judulnya Allah beri dia rezeki, matematikanya rezeki harus dicari, rezeki harus usaha, rezeki harus ikhtiar, rezeki harus ke pasar. Waduh, ini masalahnya gak punya duit, butuhnya 5 miliar, kerjanya jual buku. Saya ini lagi butuh duit minimal 5 miliar untuk beli tanah, kerja saya jual buku. Kalau di matematika kan gak ketemu toh, gak ketemu. Jual buku di RJ juga jarang yang beli. Ya kan? Dibawa dari Solo, naik mobil jauh-jauh 400 kilo, sampai di sini diturunkan, diumumkan juga gak ada yang beli. Begitu berharap dari jual buku bisa dapat duit 5M, kapan dapatnya? Kapan dapatnya? Jual pisang goreng, pengen beli rumah. Dilihat-lihat harga rumah 100 juta, 200 juta. Keuntungan pisang goreng 1 hari 30.000 rupiah. Buat ini itu habis. Mikir dia, kapan nih satu rumah? Kalau ayatnya berhenti wa yarzuqhu dan Allah memberinya rezeki, maka syarat-syarat harus dipenuhi. Ada sebab, ada akibat. Mau dapat rezeki harus usaha. Itu namanya sunnatullah fil alam. Tapi untung dalam ayat ini Allah tidak potong wa yarzuqhu. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberinya jalan keluar untuk masalahnya dan Allah beri dia rezeki, enggak mandek di situ. Enggak mandek di situ. Karena semua orang dapat rezeki. Tapi yang bertakwa ini beda. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi dia rezeki dengan cara min haitsu, dengan cara la yahtasib, yang dia tidak bisa mengira-iranya, yang dia tidak bisa memperhitungkannya, yang dia tidak bisa memprediksinya, nggak bisa diprediksi. Rezekinya itu dari mana? Datangnya dari Allah. Lewat mana? Nggak pernah tahu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begini. Bu, boleh nanya, Bu? Yang di belakang, Bu, kalau Anda punya suami, punya uang 100 triliun, seneng enggak? Seneng enggak? Langsung waras katanya. Sakit langsung sehat. Terus suaminya bilang, "Dek, kamu pengen apa saya kasih?" Ngomong aja. Jenengan terus ngomong, "Motor mabur, Mas." Kayak ikut drone mabur-mabur. Saya pengen helikopter buat saya, kalau mau pergi-pergi keluar kota nggak repot kemana-mana, buatkan sekalian landasannya, Mas. Kata suaminya, "Don, kamu dapat yang kamu mau." "Tenang nih, Mas." "Iya." "Lah terus belinya dari mana?" "Oh, ngarang-ngarang, Mas, ini pesennya di mana? Apa ya cukup duit monggo tuku pesawat? Ayo toh, Mas, kapan juga datangnya itu pesawatnya?" Ruwet ini bojonya, ruwet menyaksikan kemampuan suaminya, ruwet. Kata suaminya, "Wes gak sido liane wae, gak sido." Karena disangsikan dengan keruwetan pertanyaan-pertanyaan dan pikirannya. Kata suaminya, gak sido. Tapi coba, kira-kira suaminya sama Allah Maha Kaya mana? Jelas Allah yang Maha Kaya, betul kan? Nah, Allah Maha Kaya, Allah sudah bilang, "Ud'uni astajib lakum, jalu'o takai." Minta sama aku beri. Minta sama aku beri. Jalu'o takai. Minta sama aku
aku beri. Jaluk seperti tadi loh, suami ngomong sama istrinya, jaluk tak kei. Makanya jaluk minta kepada Allah, ojo ruwet. Minta saja, ya Rob, minta mobil, minta, ojo ruwet. Kapan yo? Ojo takok. Jangan tanya. Yakin, percaya. Minta mobil ya Allah, ya udah, kamu minta mobil. Tugasmu jalankan saja. Kamu ke pasar jual bumbu ya jual bumbu, jual apel ya jual apel. Kamu itu tugasnya ngerangkai seperti ini, ya rangkai seperti ini. Masalah nanti mobil dapat dari mana, udah urusanmu. Dah kamu tunggu dapat. Yakinlah, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Asal kamu percaya sama Allah, kamu yakin sama Allah, you trust Him, kamu percaya sama Allah, maka Allah akan berikan yang kamu minta. Syaratnya itu percaya sama Allah. Min haitsu la yahtasib. Suatu ketika setelah 20 tahun istri pulang jam 4 sore sama suaminya, kemudian dipapa, dijemput, diajak mampir. Dik, ajak mampir. Kemana? Ke rumah temen. Jaraknya 200 meter dari rumahnya. Masuk kok halamannya luas, mobil diparkir, ada rumah indah. Terus istrinya nanya, siapa temanmu? Ada, kamu ikut aja masuk. Masuk ke dalam, di belakang dibuka ada halaman luas, ada helikopter di situ udah mandek. Tanyalah istrinya, apa iki mas? Helikopter? Iya tahu, maksudnya ini apa? Ini helikopter untukmu, landasannya untukmu, rumah ini juga untukmu. Terus suami ngomong, surprise, kejutan untukmu. Terus istrinya ngomong, loh kamu kok belikan saya helikopter, kenapa? Ingat, bukankah dulu waktu kita duduk berdua, kamu pernah berkata, seandainya engkau bisa belikan helikopter, senang hatiku mas. Maka aku katakan, don, iso. Terus kamu tidak pernah ngomong lagi. Ucapanmu aku catat, harapanmu aku penuhin. Hari ini terwujud. Ini saatnya memberikan kejutan padamu. Wah, nangis mas, I love you. Betul begitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu nyuruh kita minta, jaluk, minta saja, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Kapan wujudnya? Jangan kamu tanya. Ojo mbok arep-arep, kapan yo? Kaya wong gak percaya ya awakmu iki. Ojo mbok arep-arep, jalankan tugasmu karena Allah maunya ngasih kejutan, surprise. Allah maunya ngasih kejutan, min haitsu la yahtasib, gak kamu sangka, gak kamu kira-kira, ujuk-ujuk ono, tiba-tiba ada, kamu pun kaget, loh kok iso? Loh kok iso? Paham enggak maksudnya? Ya, sebentar lagi 1 jam. Sebentar lagi isdat tayangannya. Sebentar lagi, kurang berapa menit? Gak tahu. Hah? 4 menit lagi 1 jam, betul? Alhamdulillah. Puji syukur pada ilahi Rabbi. Karena ceramah gak lama, tiba-tiba 1 jam. Itulah nikmatnya. Surprise. Ya Pak, tiba-tiba 1 jam. Jangan percaya udah 1 jam. Enggak. Karena apa? Dijalani, gak dipikiri. Betul kan? Tiba-tiba 1 jam kurang dikit. Nah hidup ini kalau hidup tengah-tengok mikir, kapan yo entuke yo? Kapan entuke? Stres. Bukan surprise tapi stres. Nah, jangan begitu. Pergi aja, dung ke sana sini, hadir majelis, hadir maulid, cari ilmu. Ya, pergi ke pasar, pergi ke toko, buka toko online. Aktivitas terus, taharruk. Al-harakah barakah. Gerak terus. Nanti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak terduga. Dari mana? Wallahu alam. Jangan kamu kira-kira, karena Allah udah bilang, ora awakmu gak roh. Tidak mungkin kamu bisa menduga. Dari mana datangnya rezeki itu? Gak mungkin bisa. Betul kan? Nah kalau Allah udah bilang begitu ya wes. Nah ini ciri-ciri rezekinya orang bertakwa. Jadi kalau selama ini jenengan kok bisa merencanakan rezeki jenengan dari mana? Berarti jenengan belum betul-betul bertakwa. Nah orang-orang yang betul-betul bertakwa justru rezekinya tuh ngageti. Jualnya tempe
dapatnya kok mobil. Aneh tuh. Kok bisa? Iya, waktu jualan tempe ada orang beli tempe kemudian nanya, Bu, ya di sekitar sini ada rumah yang mau dijual enggak? Oh belum ada tuh Pak, Bapak nomornya berapa ya? Nanti kalau ada saya kabarin. Dia pulang ke rumah cerita sama suaminya. Tadi ada orang dari rumah, wah no, iya, Pak Dul meh didol, Pak Dul meh didol, jaluk piro? 200 juta. Pak Dulnya ditelepon, Pak Dul ya, minta berapa? 200. Saya mau tawarkan terserah saya boleh enggak? Oh boleh, sementing laku 200, siap. Jadi kalau orangnya nanti nanya, kamu bilang urusannya pasal sama saya ya, harganya pasal sama saya ya. Iya. Halo, ya Bu, masih ingat saya yang jual tempe? Iya Bu, saya punya dagangan rumah, mau dijual 500 juta. Loh, maklarnya kok jualnya 500 ya? Yang punya rumah mintanya 200. Loh itu kan tanah di situ harganya enggak segitu. Oh iya memang, tanah di situ harganya enggak segitu. Cuman ini rumahnya dekat rumah Pak Yai, beda harganya. Pinter ngomong nih. Ya, ini bukan lagi lambe lamis ini ya. Pinter ngomong nih. Dan view-nya bagus. Di belakang itu ada sungai yang arusnya deras. Kalau dibuat gazebo di situ, wah itu suara begitu mahal itu. Download di YouTube aja 4 jam suara begitu. Iya, 4K itu 4 jam. Udah, Bapak ini asli, udaranya bagus. Udah saya ajak istri saya dulu, kata bapaknya tadi. Ngajak istrinya ke sana. Cocok Mas, minta berapapun bayar. Masya Allah. Ngomong saya punya rumah, tak tawake 500, wonge gelem. Jadi ini, awakmu tak tambahi 50. Ya. Paroding 250 itu penting laku. Deal, alhamdulillah. Pulang ke rumah, ngomong sama suaminya, Mas, iya, entuk 250 yuto. Ailah wa ikhwanuh. Iya, kalia wa ikhwanuh. Ayo kita cari ini. Beli sekarang, kontan Mas. Masya Allah, jual tempe, beli mobil. Allah ngasih rezekinya surprise, kejutan. Subhanallah. Jualnya pisang goreng. Tiba-tiba jadi direktur. Bingung konconi. Loh kok iso? Bagaimana secara kamu jadi direktur? Saya tuh nuruti pesennya Habib Novel, istiqomah kamu cari duit, istiqomah kamu kerja. Saya bisanya pisang goreng, tapi RJ nggak saya tinggalkan. Saya majlis apapun nggak saya tinggalkan. Sholat saya tekuni, bekti sama orang tua. Suatu ketika saya itu pas jualan pisang goreng, kok nemu dompet. Dompetnya itu isinya uang kuandel, ada KTP-nya. Akhirnya saya antarkan ke rumah orangnya. Nah ternyata di situ ada paspor yang dibutuhkan. Orangnya ngasih saya duit, saya tolak. Enggak Pak, terima kasih, diajari guru saya, pokoknya kembalikan saja. Yang penting Bapak senang. Terima kasih Pak. Oh Dik, punya nomor telepon? Punya Pak, iya. Ternyata Bapak itu seorang direktur, lagi butuh karyawan kepercayaan. Akhirnya saya diangkat jadi apa? Sebab pendampingnya kemana-mana. Dik, kamu udah nggak usah jualan pisang lagi, ikut sama saya ya, keliling kemana-mana. Saya temani Bapak itu kemana-mana. Saya cuma jadi pendampingnya tok, asisten yang tidak perlu ngapa-ngapain. Ngancani, dititipi kunci, dititipi duit, dititipi macam-macam. Terakhir aku dititipi anake. Masya Allah. Nah, setelah dititipi anaknya, saya diangkat jadi direktur. Sekarang bapak mertua saya pensiun. Masya Allah, jual pisang goreng, rezekinya orang bertakwa. Surprise, kejutan. Keren atau enggak keren? Keren. Makanya orang bertakwa itu enggak pernah mikir kapan sugihku, enggak pernah. Karena udah sugih. Ada orang nanya kepada Habib Novel, Bib, ya Habib ini kalau doa kok bisa yakin ya? Kok saya nggak bisa yakin? Gimana caranya biar bisa yakin? Pertanyaan saya justru tak balik. Lah kalau saya doa kan minta sama Allah. Lah kalau saya nggak yakin Allah bisa memberi, terus saya suruh yakin sama siapa? Doa kepada Allah kan minta sama Allah. Lah kalau saya nggak yakin, saya nggak percaya Allah bisa memberi, padahal Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang punya semuanya, Allah yang maha bisa. Terus saya suruh percaya sama siapa? Minta duit sama Habib Rahman nanti dulu. Minta duit kepada beliau-beliau di sini walaupun sugih nanti dulu. Mungkin dipermalukan, dikasih nggak seberapa, belum tentu dikasih. Kalau toh dikasih, paling yo sapiro. Kalau Allah Taala pasti ngei aku, yakin saya. Lah kalau nggak yakin sama Allah, suruh yakin sama siapa? Lah awakmu ki sing aneh. Mosok ndonga mbek Gusti Allah kok gak yakin?
Berarti kamu bukan minta sama Allah, kamu minta sama usahamu, kamu minta sama kerjaanmu. Kamu ketika doa lihat pasarmu, doa lihat tokomu, doa lihat wajahmu, doa lihat celenganmu, doa lihat teman-temanmu. Berarti kamu gak minta sama Allah. Kalau kamu minta sama Allah, kamu tutup mata dari yang lain, kamu hanya melihat Allah akan memberi, dan itu pasti. Beres-beres. Surprise. Jadi orang bertakwa akan sering kena kejutan-kejutan. Makanya orang bertakwa tidak mudah mati terkejut. Sudah biasa terkejut. Contoh-contoh. Dari Solo ke Surabaya paling cepat berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Kalau jam 3 kurang seperempat saya berangkat dari Solo. Jam 5 kurang seperempat sampai Surabaya, sholat di Masjid Rungkut. Cepat atau lama? Jadi kalau Surabaya, dari Solo ke Surabaya 2 jam, itu cepat atau lama? Lama. Kurang cepat. Tapi itu mengejutkan atau enggak mengejutkan? Termasuk saya kaget. Loh, kok setekan? Saya kaget. Lagi-lagi apa? Surprise. Terkejut. Tuh, cepet ya. Duh, kok bisa ya? Kok bisa? Saya tadi jam 7 lewat, jam 7 lebih masih duduk di rumah teman saya di Surabaya. Silaturahim di Surabaya. Karena saya yakin orang yang silaturahim itu rezeki ditambah. Yakin rezeki ditambah, umur tambah panjang. Saya bilang sama panitia, 10:30 saya naik mimbar. Jam 10 lewat dikit, ya saya makan di sana. Karena tadi kan masih ada sedikit pertolongan dari pembawa acara. Betul kan? Sambutan. Saya nikmati sambutan sambil makan. Terus jalan kaki ke sini, terlambat 8 menit. Enak atau enggak enak? Enak. Saya butuh dana minimal 5 miliar. Mau beli tanah di dekat Majelis Ar-Raudhah biar nanti kalau hall jamaah RJ dan sekitarnya istirahatnya lebih enak. Enggak punya uang serupiah pun mau beli tanah 5 miliar. Masuk akal enggak? Kalau saya lihat tabungan saya nggak masuk akal, saya nggak pernah mau lihat tabungan saya, nggak pernah lihat jualan saya. Yang saya lihat Allah yang punya, tinggal jaluk Gusti Allah. Betul tak betul? Nah, terus yang bisa apa? Bisanya jualan buku. Bisanya kamu share siapa ikut andil, share siapa ikut andil. Bisanya ceramah ya kamu ceramah. Saya bergantung pada Allah. Nanti yang jadi jalanan mana terserah. Bisa jadi gara-gara saya datang ceramah ke sini, jalan berliku-liku di malam hari, dinginnya masya Allah. Betul tak betul? Gara-gara jalannya berliku-liku, pulang dapat rezeki yang kalau ini jalannya naik, pulang dapat rezeki yang turun. Iya, banyak kayak ulos. Rezekinya banyak, gelontor, grojok. Makanya nawaitu di sini saya pengen pulang dapat rezeki yang banyaknya luar biasa. Bukan cuma duit. Rezeki kan kalau rezeki jangan dibatasi duit. Sehat itu rezeki lo, larang lo sehat itu. Ngawurmu, awakmu ki sehat ki larang. Mbok kira beb aku tetap melarat. Lah kuwi sehatmu piro regane? Kamu tuh sehat berapa harganya? Di rumah sakit tuh lo sakit. Ya, bayarnya itu ratusan juta. Lah awakmu ki lungguh kaya ngono ora gringginger ki larang. Lah yang di panggung nih duduk ditekak-tekuk. Itu di situ duduk di bawah gitu kademen enggak ditekak-tekuk. Sehat itulah larang. Untumu ki utuh larang. Masya Allah, yang udah bolong makan kacang masuk, makan nasi masuk, itu juga kurang rezeki giginya. Yang rezeki gigi utuh itu mahalnya luar biasa, seger. Itu ada di Instagram atau di YouTube, di Facebook, WhatsApp. Nenek-nenek umur 117 tahun ditanyai, "Mbah, pengen sugih?" Moh sugih. Lah apa sugih? Nak loro-loro. Lo sehat, pikiran waras lah sugih. Sepenting kena apa-apa. Pikiran ini gawencer, gak usah dipikiri. Masya Allah, resep umur 117 tahun kabeh digawe encer. Dan jenengan umur segini dia bawa mumet kabeh. Dipikiri, bojo ngamuk mumet. Bodoh kamu. Istrimu marah biar marah. Kamu cukup terima kasih sayang atas nasihatnya. Akan kucamkan baik-baik. Mulutmu begitu, hatimu tertawa. Maksudnya apa? Oh, mbok pikiri mati ngadeg. Alhamdulillah Instagram sudah berhenti dari tadi. Berarti sudah 1 jam
lewat. Jelas ya? Terakhir, ya pesan saya. Pesan saya. Saya ini jangan dikira suka ceramah di hadapan jutaan orang. Gak suka saya. Ya, gak suka. Mau orangnya jutaan, mau orangnya satu, buat saya sama saja. Jadi saya belas gak butuh ceramah di RJ dihadiri jutaan orang tuh belas gak butuh. Tambah kalau diundang di RJ itu ruwet. Ruwet betul. Satu harus ke sini bawa mobil nyetir dewe. Betul. Sampai di sini ya langsung harus ceramah. Belum lagi yang salaman ya gitu modelnya pecinta-pecinta yang menakutkan, nubruk, brakot, meluntir. Ya kan ya, karena cinta langsung enggak tahu habis makan apa, Habibmu langsung tangani bekas sambel. Oh, namanya pecinta kan lihat ketemu itu langsung memang spontan ya, bagus, Masya Allah. Capek pulang lagi. Kalau di rumah kan enak. Saya dari rumah saya itu saya mau ceramah di hadapan puluhan ribu orang gampang, gak repot-repot. Cukup saya pencet Instagram ini selesai. Instagram ini selesai. Itu follower saya kan 140k lebih. Lumayan. Ya. Di YouTube itu di raudhahnya lebih dari 20 ribu. Di saya sendiri lebih dari 17 ribu. Nyantai. Saya mau viralkan sebentar ditonton ratusan ribu bisa, gak ruwet. Tapi saya lebih suka di rumah saya duduk di dalam di kamar. Saya kalau tidak ditelepon Beb Rahman gak nyampe sini. Habib Rahman telepon, Beb bisa ya Beb, bisa Beb. Beliau yang telepon mati kutu aku. Gak bisa ngomong. Kalau yang satu ini nyuruh saya jegur sumur, jegur saya. Yang satu ini loh ya, Habibnya ini, memang bentuknya begini, tapi luar biasa. Bisa menundukkan Habib Novel. Jadi pawangnya Habib Novel, ya ini Beb Rahman. Siap Beb, siap. Nanti Ponorogo bisa Beb, siap, bisa. Padahal saya udah bilang, aku mau Ponorogo. Saya nggak mau ke pembukaan RJ, mau saya. Kenapa? Saya mau di Solo, karena besoknya saya di Gresik pagi. Saya tak langsung ke Surabaya, Sabtu ke mall, minum kopi di kafe, enak. Betul, enak tuh di Starbucks atau di mana gitu kan ya, minum kopi, enak, makan bebek senje, wah sudah nikmatnya luar biasa. Daripada di RJ ketemu yang model begini, ya segini podo wae. Modelnya ya begini-begini nggak ada perubahan, betul kan ya? Orangnya ya itu saja, nggak pengen. Kalau mikir itunya nggak pengen, tapi begitu mikir melangkahkan kaki satu, ganjarannya luar biasa. Nyenengno hati orang, ganjarannya luar biasa. Dan kalau kita itu nyenengkan orang, apalagi nyenengkan Beb Rahman, niat saya itu gampang, Beb tak datang ke RJ, 5 miliar cair. 5 miliar cair. Beliau mesti kan dongo. Ya Allah, kesian Habib Novel, ya Allah, taban miskin itu, ya Allah. Habibnya tuh susah itu, butuh 5 miliar. Ya Allah, please turunkan dari langit. Habibnya yang dongo, malaikat gak tego. Malaikat juga langsung melobi malaikatnya lebih tinggi. Terus ke langit tuh naik doanya. Kesian kata Habib Rahman, kesian Habib Novel. Masya Allah, cair. Itu cair. Makanya jangan kalau hadir majelis, niatnya yang betul, cari ilmu, yang ngajar ya ngajar, dan niatlah untuk mewujudkan hajat orang lain. Kalau kita niat mewujudkan hajat orang lain, nanti hajat kita akan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo niat akeh-aken bolo akeh-aken jamaah. Masya Allah. Buat apa itu? RJ ketok sing teko akeh. Riyadul Jannah. Jamaahnya banyak. Setan itu akeh. Setan itu jamaahnya banyak. Gak pernah setan itu berbangga, gak pernah ngomong, manusia, jamaahku banyak. Gak ono. Tapi setan itu menganggap anak buahnya berhasil kalau udah bisa menyesatkan manusia. Jadi gak penting jamaahmu banyak, tapi amalkan enggak ini ilmu yang ada. Itu. Saya nanya boleh? Jujur ya. Jangan ikut RJ sudah lama toh? Sudah lama kan? Pertanyaan, sudahkah Maulid Habsyi itu jadikan jenengan rutinan di rumah jenengan sebulan sekali jenengan baca sendiri? Cek. Sudahkah di rumah jenengan ada kitab Maulid Simtuduror yang kecil yang harganya 5.000 atau 10.000? Sudah ada atau belum? Cek. Ya, cek di rumah jenengan. Sudahkah anak-anak jenengan itu ngerti Simtuduror? Cek. Jadi kalau sampai ribuan kali datang ke RJ, tapi yang di rumahnya sendiri nggak paham itu apa Maulid Simtuduror, apa artinya jamaah, jumlah itu apa
Artinya kurang manfaat. Manfaat. Paham? Halo. Surprise. Dulu para habaib itu kalau umurnya udah 40 tahun ke atas sudah males ceramah. Ulama dulu begitu, 40 tahun ke atas berhenti ceramah, diserahkan yang umurnya di bawah 40. Dulu seperti itu. Makanya kalau kita lihat Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti itu umur 40 tahun sudah tidak ngajar lagi. Hidupnya nulis, sholat, zikir, nulis, dan tidak buka kitab, semua dihafal. Umur 40 tahun ngarang kitab tafsir dan sebagainya, beliau tidak pakai buka kitab, apalan semua dan tidak ngajar lagi di masyarakat. Beliau topo broto, cari ilmu dan ngajar. Yang bagian ceramah diserahkan sama orang lain. Saya sebetulnya pengen tiru-tiru, umur 40 tahun ke atas sudah gak pengen keliling kemana-mana, pengennya di raudhah di rumah pakai YouTube saja, udah selesai. Sing pengen moro. Makanya saya udah bilang toh, nanti kalau umur saya 50 tahun, saya mungkin tidak akan pergi ceramah keliling lagi. Yang mau ketemu saya suruh datang ke Solo, ikut majelis yang di Solo atau lewat YouTube. Gak usah ruwet, gak bisa hadir, tonton YouTube. Kalau bisa hadir silakan hadir. Tapi saya mau tiru orang-orang tua dulu yang udah topo broto, nggak kemana-mana. Kalau pergi cuma silaturahim pada ulama yang lain. Pengennya seperti itu. Masih tersisa 7 tahun lagi. Jadi manfaatkan saya mumpung ada 7 tahun. Kalau nyampe, itu pun kalau nyampe insya Allah. Paham kawan-kawan? Jadi jangan pernah bilang Habib Taufik, Habib Novel dan kawan-kawan saya jenis ini orang-orang yang butuh makom, orang-orang yang butuh jamaah, belas gak butuh. Sama sekali gak butuh. Di hadapan jutaan orang sama satu orang podo. Wai, bedanya gini, kalau ketemu perempuan cantik memang rotok tergoda saya. Loh iya tuh ya. Kalau perempuan cantik saya tergoda wajar karena kuota itu sampai 4, nambah istri masih boleh. Kan saya lagi cari. Terus mati. Halo, surprise. Baru dibegitukan aja mulai hatinya berubah. Habibnya kok yang ngono ya? Habibnya kok seperti itu ya? Itu loh manusia. Baru dites dengan yang begitu, pandangannya terhadap ulama sudah berubah. Nah buat apa punya murid? Digitukan saja sudah berubah. Habibnya, ustadznya menjalankan yang halal, muridnya udah langsung berubah. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya malas punya teman banyak-banyak. Daripada nanti teman saya banyak-banyak berubah-berubah, lebih baik cuman Habib Taufik, Habib Rahman dan kawan-kawan yang di sini cukup. Saya menggeludung glosor tetap sama. Habib gitu. Gak berubah. Halo. Mbak-mbak yang di pojok sana, sehat semuanya? Yang belum nikah di situ kapan mau menikah? Saya lihat ada 2 yang belum nikah di situ. Tapi nggak tahu yang mana. Yang di belakang sana tuh yang bingung anaknya kok belum nikah, jangan bingung. Ya, kalau bingung loh depan banyak pria. Jangan keliru bingung, mestinya tinggal moro ke depan masing ngurung rabi yuk melu anakku ono rabien. Selesai masalah. Saya itu heran sama orang sekarang, gampang. Habib saya nggak punya duit, punya TV. Punya TV. Punya handphone 5, saya nggak punya duit, dolen handphonemu. Dolen TV-mu dolen. Lah kamu aneh mempertahankan TV, relamu mumet. Jual dulu, mumet hilang, nanti beli TV yang lebih bagus. Kalau ditanya sama orang, kenapa TV dijual? Udah bosen, TV-nya kurang bagus, mau beli yang lebih bagus. Keren. Padahal gak ada duit. Saya itu kalau gak punya duit, handphone saya tak jual. Dan orang tahu handphonenya betadol. Beb kenapa Beb? Mau ganti yang lebih bagus, itu kurang bagus. Padahal gak punya duit, tapi ya saya buktikan gak lama saya ganti Samsung S9 Plus. Oh iya, iPhone X. Ya keren. Habib kenapa mobilnya dijual? Gak punya duit. Betul gak punya duit, saya jual. Tapi gak lama saya ganti yang harganya jauh lebih mahal. Keren. Oh memang betul mau ganti mobil. Padahal waktu itu gak punya duit. Karena ada surprise yang itu surprise. Jadi jenengan kalau nggak punya duit ingat saja Allah akan ngasih saya surprise. Allah akan ngasih saya surprise. Bagi yang barusan diceraikan oleh suaminya, jangan khawatir. Itu surprise dari Allah ingin beri kamu suami yang lebih baik.
Jadi kamu jangan terkejut diceraikan, karena sungguhnya kamu akan diberikan. Jadi jangan bilang aku lagi diceraikan, tapi katakan aku lagi diberi oleh Allah calon suami yang baru yang lebih bagus. Siapa itu? Ada di depan kita. Turah-turah gitu ya. Gak usah bingung. Mas-mas yang diceraikan oleh istrinya, ini kesian nih. Diceraikan oleh istrinya, jangan khawatir. Katakan saja, banyak perempuan di RJ siap menyambutku. Betul ibu-ibu? Kok yang jawab kamu? Biar ibu-ibu yang bersuara. Terakhir terus, Bib. Tapi enggak akhir-akhir. Halo. Ponorogo hadir ya? Ya. Tapi niatnya nyenengkan Bib Rahman. Bib Rahman sudah ngundang saya, kalau jenengan enggak hadir nanti Bib Rahman gelo. Ya, niatnya nyenengkan Bib Rahman. Perkara Bib Rahman hadir enggak jadi masalah. Saya hadir gak jadi masalah. Siapa tahu nanti Bib Rahman sama saya hadir tapi gak ke RJ, kita ngopi di rumah jamaah. Mungkin Bib Taufik yang suruh mimpin majelis. Daripada nyawang ruwet-ruwet begini Bib, ahsan minum gawa sama apa? Permen jahe, enak. Halo. Pesan saya terakhir, jangan gila pujian dari manusia. Puji-pujilah dirimu sendiri. Saya tuh nggak pengen dipuji orang, karena saya udah terlampau puas dengan pujian saya untuk diri saya sendiri, Bib. Bener. Loh, Bib emang boleh muji diri sendiri, bukannya itu ujub. Ujub itu berbangga diri, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kamu mensyukuri nikmat Tuhanmu pada dirimu, itu wajib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya udah sebut alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oh, pinter, alhamdulillah. Ya alhamdulillah begini, sebutkan syukur sama Allah, itu bagus. Sehingga nanti hidupnya enggak stres, hidupnya enggak apa titik-titik loyo, titik-titik frustasi, titik-titik patah semangat. Enggak. Jenengan sehat, jenengan sugih karena punya Allah yang Maha Sugih. Selalu ada solusi, selalu ada rezeki. Caranya bagaimana? Jangan kamu pikir, jangan kamu arep-arep, jalankan tugasmu. Allah sudah menjamin. Sekarang saya mau kasih jenengan hadiah dari Solo. Semuanya surprise ya. Hadiah dari Solo. Kalau mengalami ruwet model apapun. Ya, ruwet model apapun. Ingat-ingat satu kata, gelap itu tidak ada. Gelap itu tidak ada. Di fisika tidak ada satuan kegelapan, enggak ada. Kalau Anda belajar fisika di SMP SMA, yang ada satuan cahaya. Jadi yang ada itu cahaya, gelap itu tidak ada. Maksudnya apa? Gelap itu hanya sebuah nama yang diberikan ketika cahaya berkurang. Kalau cahayanya tambah redup, namanya gelap. Enggak ada cahaya, namanya gelapnya luar biasa. Maka kalau kita mengalami ruwet, mumet, macam-macam, caranya sederhana. Kegelapan itu berkurangnya cahaya. Kalau pengen padang, tambah cahaya. Betul kan? Pengen padang, tambah cahaya. Nah, menambah pahala, nambah cahaya, caranya seperti ini. Dan yang paling gampang, jos, praktekkan langsung. Ibu dan bapakmu, selesai masalah. Saya nanya, jenengan percaya enggak doanya bapak ibu kabul? Enggak. Jenengan enggak percaya, cuman ngomong percaya tapi enggak percaya. Contoh misalnya jenengan ngomong ke ibu, Bu, utang 200 yuto ora kelar-kelar. Ibunya ngomong, "Entuk saiki 3 M." Jawabannya ya 3 M, Bu, tapi ki 200 kok endi mesti gitu. Terlampau banyak bantah kemudian mikir gitu kan ya. Percayalah pada doa bapak ibu, meskipun bapak ibu itu enggak sholat, bapak ibu itu hidupnya sesat, bapak ibu itu hidupnya bejat, bapak itu hidupnya maksiat, percayalah doanya kabul untukmu anak. Karena itu bukan bagian dari doa orang tua, tapi doa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah bersabda, doa orang tua untuk anaknya pasti kabul. Berarti kalau ada orang tua doa, itu jadinya yang doa bukan orang tua, tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu janjinya Nabi. Itu sabdanya Nabi. Makanya kalau kamu pengen doanya Nabi, minta orang tuamu doakan kamu. Karena itu Habib Ali Habsyi setiap kali baca manaqibnya ulama, bilang sama ibunya, tolong wahai ibu, mintakan sama Allah, aku dapat karomah yang diberikan Allah kepada wali ini. Ya Allah, beri anakku Ali Habsyi derajat wali tersebut. Selalu begitu Habib Ali Habsyi. Makanya kalau kamu pengen sesuatu, datangi ibumu. Saya pengen uang 5 M minimal. Saya datang ke makam ayah saya.
Bah, butuh fulus nih bah, 5M minimal. Mintakan ke Allah Ta'ala. Anak tidak mau ruwet. Terus saya ngadep ibu saya, mah butuh uang. Ibu kan ya, tambah 1, kan doanya ibu kan lebih kuat, 6. Sama bapak ngomongnya 5. Ya, sama ibu ngomongnya 6. Ibu saya jawabannya santai, gobul, dapat 6, jangan dipikir, gampang, amin. Wah mantep saya, entuk. Buh, tekan dia jauh dipikir. Jalan saya keluar. Ternyata ibu saya lebih keren, saya dipanggil, vol, iya. Mau 10 enggak? Oh mau. Masya Allah. Saya mintanya 6, ditawarinya 10. Insya Allah dapatnya 10. Amin. Ini kira-kira yang waras yang mana ini? Kalau dilihat orang zaman sekarang mungkin anak sama ibu ini nggak ada yang waras ya. Apa ini ngomong apa ini? Tapi begitulah cara kami begitu. Nggak mau ruwet. Mau Allah ngasih gampang kok dibuat ruwet. Kan Allah cuma suruh mintalah. Betul kan ya? Jadi minta lewat orang tua, minta doanya para ulama, minta doanya mukmin yang lain. Saya ngomong begini agar kalian doakan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu walaupun ada di antara kita bentuknya nggak jelas, ternyata doanya luar biasa. Daripada yang jelas-jelas tapi doanya biasa-biasa, kan begitu. Siapa tahu, makanya jangan merendahkan doa siapapun. Semoga yang belum nikah segera menikah, amin. Dapat pasangan yang bisa menyenangkan dunia akhirat, amin. Yang belum punya anak dapat anak yang soleh dan solihah, amin. Yang belum punya kerjaan dapat kerjaan yang bisa bawa rezeki yang berkah dari segala arah, gak pakai susah payah selama dunia akhirat sampai jannah, amin. Dan semoga yang sakit jadi sehat, amin. Dan semoga yang tadinya itu lemah dalam ibadah jadi kuat, yang bosan-bosan jadi semangat, amin. Dan semoga yang mendatangkan Anda semua ke tempat ini, yang mengundang kita semua ke tempat ini, RJD majelis ini dan semua jajarannya, serta yang ngunduh pada malam hari ini, diberi Allah balasan yang berlipat-lipat, yang tidak ada batasnya, abadil abad, selama-lamanya, dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Hajatnya qabul maghdiyah, gak pakai susah payah, gak pakai masalah. Dan semoga urusannya yang ruwet-ruwet, yang susah-susah menjadi terurai dan mudah. Dan semoga kita semua bisa hidup umur panjang sehat wal afiat fi taatillah, dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan